bahwa nama adalah sebuah doa atau sabda. Angka juga bisa menceritakan segala tentang Anda. Ya, Anda. Jalan hidup Anda, bakat, karakter, kekuatan, kelemahan. Pakai pun diri kita sendiri atau untuk rekrutmen karyawan atau Hai teman-teman belajar, selamat datang di channel Hanpi, channel yang bahas seputar dan segala ilmu metafisik. Video kali ini kita akan bahas getaran dalam sebuah nama. Sebuah nama bisa mengungkap karakter dan bakat alami seseorang. Nama yang tersusun dari huruf-huruf sebenarnya adalah deretan dari sejumlah angka. Masing-masing angka tersebut memiliki getaran atau energi. Getaran yang mengindikasikan tentang karakter, bakat, bahkan misteri jalan hidup. Ilmu Edunambul Pitagoras yang akan saya bahas ini adalah 100% ilmiah, ilmu matematik berdasarkan pada hukum matematik Pitagoras. Pada minggu-minggu lalu pernah saya bahas tentang getaran angka dari nama dan tanggal lahir dari beberapa tokoh. Banyak juga yang request ke saya agar bisa sharing bagaimana cara menghitung angka akar dari nama dan tanggal lahir. Ada dua hal yang nanti kita akan bahas, analisa pemetaan tentang akar nama atau vision root, dan kemudian analisa tentang pemetaan tanggal lahir atau talent root. Namun di video kali ini yang saya bahas dulu adalah makna dari getaran atau energi pada sebuah nama. Nah, untuk video pembahasan analisa getaran tanggal lahir, teman-teman bisa lihat pada link deskripsi. Nah, pernah dengar kan ada sebuah quote dari William Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Dan mungkin sebagai orang juga setuju. Ya, sah-sah saja sih. Mungkin dulu mereka ini mainnya kurang jauh. Namun ada juga sebagian orang percaya bahwa nama adalah sebuah doa atau sabda. Itulah kenapa para orang tua kita berusaha memberi nama pada sebuah hatinya dengan nama yang terbaik. Jadi pada dasarnya setiap orang tua telah melakukan usaha terbaik bagi anak-anaknya sejak anak dilahirkan di bumi ini. Namun karena ketidaktahuan orang tua tentang bagaimana rumus menangkai nama dengan hitungan angka, maka kebanyakan para orang tua memberi nama anaknya hanya berdasarkan ideasi atau ide dari berbagai kata. Misalnya saja memberi nama anaknya Sabar Setiawan, maka diharapkan anaknya jadi seorang yang sabar dan setia. Ada juga nama unik, misalnya Senandung Prihatini, yang mungkin saat itu anaknya dilahirkan pada kehidupan yang prihatin, dan masih banyak lagi nama-nama unik lainnya. Menurut pengamatan, penelitian, dan pengalaman empiris dari ilmuwan metafisik, pemberian nama bisa berdasarkan pada dua sisi, yakni sisi ideasi dan sisi energi atau getaran nama. Ini sedikit teori sih, tapi penting bagi teman-teman tahu tentang bagaimana nama bekerja di alam semesta ini. Dalam ilmu metafisik selalu dikenal adanya 4 manifestasi awal di dalam segala sesuatu yang membentuk alam semesta ini dan segala isinya tentunya. 4 manifestasi awal tersebut adalah yang pertama Om atau sabda atau nama, yang kedua adalah Kala, istilahnya waktu, yang kedua ada desa, ruang dan bumi ini, yang keempat adalah Anu, mikrofita atau zat terkecil kehidupan. Nah, 4 daya ini bersifat tunggal dan tak terpisahkan. Dari 4 daya manifestasi ini, sabda atau nama merupakan faktor perubah yang terkuat dan sekaligus juga merupakan faktor perubah yang paling mudah dikendalikan. Sedangkan ruang atau bumi ini adalah faktor perubah yang terlemah. Lalu ada juga Anu yang merupakan mikrofita atau zat terkecil kehidupan, juga merupakan faktor perubah yang terkuat. Namun ia juga menjadi faktor perubah yang paling kompleks. Nah, dengan mengubah nama, maka semesta dan zat kehidupan ini ikut berubah pula. Lalu jika hubungan antara waktu dan nama selaras, maka biasanya membentuk kehidupan yang indah. Sedangkan hubungan antara waktu atau bisa disebut dengan tanggal lahir dan nama yang tidak selaras akan membentuk kehidupan yang berat dan tentunya penuh beban serta perjuangan. 4 daya manifestasi ini sebenarnya juga tersusun di dalam sebuah pikiran. Kala atau waktu adalah alat ukur yang telah tercipta oleh pikiran. Tidak ada yang namanya waktu sebelum sang waktu itu tercipta. Sang waktu muncul seketika,
tercipta juga seketika. Setelah muncul atau tercipta, maka sang waktu menjadi abadi. Pikiran telah menciptakan waktu, pikiran telah memprogram jalannya alam semesta ini. Dulu bumi ini kosong, hanya area padang rumput, hutan belantara, padang pasir, yang semuanya kosongan. Namun, gara-gara ada manusia yang berpikir bagaimana berlindung dari hujan, lalu berlindung dari panas, maka terciptalah rumah dan gedung-gedung tinggi. Dulu manusia tak berjubah, dan untuk menghindari dingin dan panas, mereka lalu menciptakan kain dan jubah, dan lain sebagainya. Dan jika kita telah tentang alam semesta dari kacamata saintis, alam semesta itu bekerja dalam satu sistem keteraturan atau grid system yang pasti. Sebuah sistem yang besar dengan seluruh sub-subsistem di dalamnya. Adalah manifestasi dari energi yang kekal. Stephen Hawking, salah satu ilmuwan terbesar abad ini, mengatakan bahwa segala sesuatu terkoneksi dalam sistem yang besar, bekerja dalam kode-kode tertentu, baik sudah disadari ataupun belum disadari oleh manusia. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu di alam semesta ini berlangsung dalam satu keteraturan dan hukum yang pasti. Alam semesta bekerja dengan sistem yang cermat, tepat, akurat, presisi, dan matematis. Keteraturan inilah yang memungkinkan manusia untuk bisa menemukan berbagai pola yang bisa dimanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan dan pengalaman empiris ini menghasilkan berbagai kumpulan data yang setelah diolah menghasilkan pengetahuan, teori, hukum, rumus, dan metode tersendiri. Nah, lalu apa sih hubungannya nama dengan teori tadi? Hubungannya adalah bahwa getaran pada angka-angka juga didasari oleh penelitian, pengamatan, dan pengalaman empiris. Di sini, saya akan memberi penjelasan dan pengetahuan tentang keajaiban deretan angka dari kode nama Anda. Ternyata, angka ini bukan hanya saja membantu ilmu pengetahuan, seperti ilmu matematik, fisika, biologi, teknologi, geografi, tetapi angka juga bisa menceritakan segala tentang Anda. Ya, Anda. Jalan hidup Anda, bakat, karakter, kekuatan, kelemahan. Bahkan seorang filsuf besar, Pythagoras dari Yunani, mengatakan, all things are number. Segala sesuatu adalah angka. Dunia ini dibangun oleh kekuatan angka atau pola-pola angka. Setiap apapun di semesta ini mengandung pola-pola angka. Segala ilmu pengetahuan didasarkan pada ilmu matematis dan angka-angka. Begitu juga musik, dengan 7 tangga nadanya mengandung simbol-simbol angka. Perputaran jam mengandung angka. Kompas arah mata angin berisi derajat tentang angka. Dan terciptanya komputer melalui kode-kode angka. Angka dipercaya memiliki misteri dan keajaibannya yang mampu mengubah peradaban kehidupan umat manusia. Bahkan saat ini manfaat ilmu angka atau matematik sudah membuat kehidupan kita menjadi lebih praktis. Dengan munculnya berbagai aplikasi di smartphone Anda, dengan angka-angka, lahirlah bahasa coding atau algoritma. Terciptalah teknologi atau artificial intelligence tentang kecerdasan buatan yang perlahan-lahan mulai berjalan mengatur dan mengontrol dan menguasai peradaban baru dunia, serba digital dan serba angka, dan akhirnya membuat umat manusia semakin ketergantungan pada teknologi digital. Nah, kembali ke soal misteri angka dalam nama. Dengan menghitung nama, bisa mengungkap apa, siapa, dan bagaimana diri teman-teman sebenarnya. Nah, ada beberapa tokoh yang pernah mengubah namanya dan mungkin teman-teman kenal juga. Yang konon katanya sebelum mengubah namanya sering mengalami sakit-sakitan. Di antaranya Titiek Puspa, dulu bernama Sudarwati, lalu berubah nama Kadarwati, Sumarti, 3 kali ganti nama. Lalu juga ada lagi Titik Sandora, dulu bernama Umiyati. Kemudian Mulyono berganti nama menjadi Joko Widodo. Ya, lalu ada lagi Kusno Sosrodiharjo, mengganti namanya menjadi Soekarno. Nah, dalam setiap nama mengandung 3 sisi atau 3 efek getaran. Ada sisi konstruktif, negatif, dan destruktif. Getaran konstruktif akan menciptakan lebih banyak kedamaian,
kesehatan, dan kebahagiaan. Orang-orang yang konstruktif akan berusaha menjadi pemimpin atau perintis. Ia berupaya membangun dan jika mereka gagal, akan bangkit lagi. Ia berusaha untuk berhasil dengan keinginan sendiri. Nah, sedangkan getaran negatif berada di tengah kebimbangan. Ia mungkin berada di atas atau di bawah. Ia selalu ikut-ikutan arus dan tidak menyumbangkan sesuatu yang bersifat membangun untuk hidupnya. Ia tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan dirinya. Nah, sedangkan getaran destruktif adalah seseorang yang tidak pernah melihat sisi yang benar dari sesuatu hal apapun. Seringnya tidak setuju, depresi, lemah, merusak, bahkan pesimis. Nama adalah deretan angka. Coba Anda lihat tabel ini, ada deretan angka atau huruf. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan seterusnya. Ini tabel pakem yang sudah dipakai oleh para ilmuwan metafisik zaman dulu. Nama seseorang memiliki beberapa parameter. Ada major parameter dan minor parameter. Beberapa parameter utama ini diantaranya adalah yang pertama itu vision number atau vision root, adalah angka tujuan hidup yang dihitung dari penjumlahan total huruf dari namanya menjadi angka tunggal, menggambarkan visi hidup atau bisa disebut juga angka nasib. Yang kedua adalah persona number, dihitung dari penjumlahan huruf konsonannya menjadi angka tunggal. Ini adalah angka penampilan seseorang, perilaku luar yang terlihat oleh orang lain. Yang ketiga adalah soul number, dihitung dari penjumlahan huruf vokalnya, menekankan pada dorongan keinginan hati seseorang. Ada juga mission number, dihitung dari penjumlahan angka dari tanggal pada hari lahirnya saja, yang merupakan angka misi atau nilai-nilai dalam hidup. Kemudian ada juga wise power, penjumlahan dari nama dan tanggal lahirnya. Ini merupakan angka yang menggambarkan misi akhir di saat usia senja atau kebijaksanaan di akhir kehidupannya nanti. Lalu ada juga istilah life dimension atau kode akhir kehidupan yang memberitahukan seperti apa kita berpulang nanti. Lalu ada juga harmonisasi, menggambarkan harmoni pada setiap tahapan kehidupan. Lalu ada juga yang dinamakan produktivitas dan lain-lain. Nanti ke depan satu persatu akan kita bahas. Nah, untuk pembahasan di video kali ini, kita ulas yang pertama adalah vision root atau akar pada nama. Sedangkan parameter lain akan saya bahas pada video berikutnya. Mari kita mulai menghitung. Misal, nama lengkapnya adalah Budi Darmawan. Maka deretan angkanya seperti ini. Budi Darmawan. B sama dengan 2, U sama dengan 3, D sama dengan 4, I 9, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, Budi totalnya 18. Berjumlah 1 plus 8, 9. Darmawan totalnya 30. 3 plus 0 sama dengan 3. 9 plus 3 sama dengan 12. 12, 1 plus 2, angka tunggalnya adalah 3. Jadi, itu cara menghitungnya. Nah, teman-teman coba. Ya. Dan maka vision number dari Budi Darmawan ini adalah 3. Artinya, getaran angkanya adalah 3. Nah, seperti saya bilang tadi, ada angka konstruktif, ada angka negatif, dan destruktif. Konstruktifnya, angka 3 adalah seorang yang optimis, humor, riang, sosial, mengekspresikan diri, dan penuh antusias. Dan negatifnya, orangnya gosip, ya, pesimis, menonjolkan diri, represif, sombong, bahkan boros. Destruktifnya, orang ini, angka ini ya maksudnya, tidak toleran, iri, munafik, licik, dan serakah. Saat mengartikan sebuah nama, akan lebih mudah jika teman-teman mempersempit gambaran sebuah nama pada aspek konstruktifnya dulu. Karena hampir semua orang cenderung berusaha keras untuk hidup secara konstruktif dan membangun tentunya. Tapi jika ternyata teman-teman melihat orang tersebut bertolak belakang, yang teman-teman lihat justru aspek negatif dan destruktifnya dan cenderung menunjukkan sisi negatif dan destruktif, maka bisa dipastikan orang tersebut pernah terdidik dan terpengaruh dalam lingkungan negatif. Ya, karena pada dasarnya manusia lebih mudah tersandung dari salah
dan dosa-dosa. Sifat manusia bisa berubah karena faktor lingkungan dan pergaulannya. Ada juga berubah karena terponcor dalam tekanan berlebihan atau godaan akan kesenangan dan kenikmatan hidup. Nah, untuk lebih detail, teman-teman bisa perhatikan arti angka akar nama dalam tabel-tabel ini. Silakan teman-teman lihat tabel ini, tabel pakem dari arti angka tunggal pada nama yang sudah teman-teman hitung tadi. Nomor 1 ya, angka 1 adalah seorang yang giat, merintis, mandiri, menemukan, berupaya, dan berambisi. Kemudian arti angka 2 mengartikan seorang yang diplomatis, bekerja sama, rinci, harmonis, melayani, ritme, rendah hati. Kemudian ada angka 3, yaitu orangnya optimis, humor yang ceria, sosial, mengekspresikan diri, dan penuh antusias. Lalu angka 4 menggambarkan seorang yang jujur, sabar, hemat, praktis, rapi, dan setia. Lalu ada 5 ya, 5 adalah angka seorang yang bebas, berubah-ubah, suka berpergian, berpetualang, seorang yang maju, cerdas, dan serba bisa. Terus ada juga angka 6, bertanggung jawab, seorang yang berbakat musik, cinta keluarga, dan melayani. Yang ketujuh adalah orang yang tenang, bijak, teliti, belajar, suka mawas diri, spiritual, misterius, dan penuh daya tarik. Kemudian angka 8, seorang yang berkuasa, berjiwa pemimpin, teratur, kemampuan eksekutif, dan setia. Lalu angka 9, orangnya simpatik, filantropis, cinta universal, bakat artistik, melayani, kemanusiaan, dan berbelas kasih. Lalu ada juga angka master. Nah, angka master ini unik. Jadi nanti kita akan bahas di video berikutnya apa sih angka master. Nah, angka master ini ada angka 11, angka 22, dan angka 33. 11 adalah master inspirator, komunikator urung. Kemudian 22 adalah master builder atau pembangun handal. 33 adalah seorang master teacher, gabungan angka master 11 dan master 22. Nah, nanti seperti saya bilang tadi kita akan bahas di video nanti. Lalu ada sisi aspek negatifnya. Jadi Anda jangan pengen maunya yang bagus-bagus aja ya. Tentunya dalam setiap angka tuh selalu mengandung arti negatif dan destruktifnya juga. Satu paket gitu ya. Nah, angka 1 itu mewakili atau mengartikan tentang seorang yang malas, takut, tidak stabil, egois, keras kepala, sesumbar, merasa tahu segalanya. Nah, angka 2 orangnya tidak hati-hati, malu-malu, menerima, terlalu sensitif, dan berubah-ubah. Lalu angka 3, seorang penggosip, pesimis, menonjolkan diri, represif, sombong, dan boros. Lalu angka 4, berpikir kerdil, kaku, tegang, tertutup, keras kepala, suka berdebat, dan mendominasi. Lalu angka 5, seorang yang cemas, khawatir, sombong, pendebat, tidak sopan, ketidakpuasan, kegelisahan, dan seksualitas. Yang keenam adalah tidak mau berpikir, menunda-nunda, tak bertanggung jawab, mudah berubah-ubah, suka pujian dan popularitas. Yang ketujuh, angka 7 ya, sarkastis atau mengejek, melankolik, dingin, gugup, dan menghina. Terus angka 8 mengartikan tidak toleran, tidak sabar, tegang, licik, dan kasar. Lalu angka 9 emosional, egois, selalu salah, sombong, mementingkan diri sendiri, dan posesif. Angka master 11 kaku, fanatik, tak acuh, tidak pengertian. Lalu angka 22 seorang yang rendah diri, menarik diri, ketus, curiga. Dan angka master 33 orangnya mendominasi, menang sendiri, dan yang lain selalu salah. Nah, tadi kan sudah bicara tentang sisi konstruktif dan negatif. Nah, sekarang adalah sisi destruktifnya. Angka 1 orangnya adalah antagonis, tirani, berprasangka, dominasi, dan maunya gila kekuasaan. Ya, itu sisi destruktifnya. Lalu angka 2 seorang yang kejam, pengecut, pemarah, pengkhianat, dan tidak berperasaan. Tuh angka 3 mewakili tidak toleran, iri, munafik, licik, dan serakah. Angka 4 menggambarkan pembenci, vulgar, merusak, kejam, iri, dan orang yang antagonis. Terus lalu yang kelima, angka 5 adalah sensual, gigih, menyakiti, berlebihan,
bodoh, dan peminum. Angka 6 adalah seorang pembosan, sinis, iri, egois, dan tirani. Angka 7, tidak jujur, penindas, tidak berkeyakinan, dan dengki. Dan angka 8 adalah seorang penganiaya, balas dendam, tidak adil, peminum, dan tidak waspada. Lalu angka 9, tidak bermoral, pahit, selalu salah ya, jahat dan boros, murung, dan tidak toleran. Dan angka master 11, sifat destruktifnya adalah tidak jujur, mendua, dan culas. Kemudian angka 22, tidak praktis, bersifat tahayul dan brutal. Dan angka 33 adalah seorang penghasut, serakah, dan licik. Nah, teman-teman, ada juga catatan tambahan. Jika ada sebutan pemimpin pada angka tertentu, maka sosok ini biasanya dimanapun berada seringnya menjadi ketua geng gitu ya, baik dalam lingkungannya atau organisasinya. Entah itu organisasi jahat atau baik, entah itu bisa juga pemimpin agama, pemimpin usaha, pemimpin komunitas, bahkan pemimpin penjahat. Jadi kata kuncinya adalah ketua. Nah, konotasi pemimpin di sini bukan artinya seorang pemimpin yang baik juga ya. Jadi tergantung gitu ya. Pemimpin apa dulu gitu ya. Jadi kembali kata kunci tadi adalah ketua. Lalu ada juga kata spiritual. Tadi kan saya sebutin juga tuh. Nah, di sini bukan kepada agama atau religi ya. Spiritual di sini adalah mengartikan bahwa sosok ini seorang yang pandai bersyukur dan jiwanya pandai berdamai dengan kehidupan lah, memandang sosok manusia lain tuh setara dan semartabat tanpa melihat latar belakang, suku, golongan, ras, dan agama. Memandang manusia itu seutuhnya sebagai sesama makhluk mulia. Nah, begitulah penjelasan detail cara menghitung vision root atau angka akar dalam nama Anda. Selamat berhitung dan semoga bermanfaat. Silakan teman-teman like, share, dan subscribe jika memang ini bermanfaat. Dan jika memang teman-teman ada masukan dan input, silakan teman-teman masuk di kolom komentar ya kan, kasih saran terbaik buat saya sehingga di video berikutnya video-videonya lebih berguna buat teman-teman. Oke, sampai di situ semua teman-teman. Salam lompatan besar.